Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim Muslimah. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya ungkapan bahwa perempuan dilarang memimpin negara. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi ataupun perspektif tersebut bisa terbentuk? Nah, Sobat Muslim Muslimah semuanya, tahukah kalian bahwa ada seorang guru penulis di Syria, seorang hafiz Al-Quran, orator ulung, aktivis Islam, dan guru serta praktisi tasawuf yang bernama Syekh Muhammad Al-Habasyi pernah memuji negara-negara Islam yang memberi kesempatan perempuan berpartisipasi aktif memimpin dan juga mengelola negara. Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh disebutnya sebagai negara-negara yang patut diapresiasi karena pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Fakta dan realitas ini, jika menurut kebanyakan orang, dianggap sebagai anomali. Menurutnya, justru adalah bagian integral dari ajaran Islam. Setidaknya, harus dianggap sebagai bagian dari praktik keislaman yang otoritatif, yang patut didukung dan juga diapresiasi. Nah, sementara banyak orang masih terkungkung dengan pemahaman literal dari hadis Imam Bukhari yang menyatakan bahwa bangsa yang dipimpin perempuan tidak akan sejahtera. Nah, teks hadis ini sesungguhnya sudah didiskusikan maknanya oleh berbagai ulama sejak awal kemunculannya, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa larangan perempuan memimpin sebuah negara, organisasi, atau komunitas adalah pandangan yang mutlak dalam hukum Islam. Nah, Sobat Muslim Muslimah, ada seorang profesor kajian politik Islam yang bernama Hibah Rauf Izzat yang mendiskusikan berbagai pandangan ulama fikih, baik klasik maupun kontemporer. Dalam bukunya Al-Mar'ah wa Al-Amal As-Siyasi Ru'yah Islamiyah yang diterbitkan tahun 1995. Menurut Izzat, teks hadis ini bersifat kasuistik dan juga kontekstual dan serta sedang bercerita, bukan sedang menetapkan norma hukum. Nah, sebagai kasus dan berita, teks hadis ini sedang meramal kehancuran sebuah kerajaan yang dipimpin seorang perempuan, yaitu putri seorang raja yang masih kecil saat itu. Raja Kisra yang menyobek surat dari Nabi SAW yang dikirim kepadanya menjadi raja dengan membunuh ayah dan saudara-saudaranya. Ia meninggal karena diracun. Nah, sebelum meninggal, ia mengangkat putrinya yang masih belia, lemah, dan juga tanpa dukungan politik yang memadai menjadi raja. Putri inilah yang disebutkan dalam teks hadis Nabi SAW bahwa kaumnya tidak akan sukses dengan kepemimpinannya. Nah, karena itu, teks hadis tersebut bersifat informatif dan tidak boleh menjadi dasar untuk melarang perempuan dalam mengelola sebuah negara. Nah, Sobat Muslim Muslimah, teks hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah sejak awal kemunculannya memang telah diperdebatkan pemaknaan dan aplikasinya pada realitas. Nah, lalu bagaimana kemudian ijtihad ulama di Indonesia? Nah, Sobat Muslim Muslimah, di Indonesia pemahaman kontekstual atas hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu ini di atas sudah diadopsi banyak ulama dan dipraktikkan secara nyata. Nah, Sobat Muslim Muslimah semuanya, sesungguhnya teks hadis ini berbicara mengenai kepemimpinan seseorang yang dalam usia tidak matang, belum memiliki kapasitas yang cukup, dan tidak memiliki dukungan politik yang memadai. Tentu saja, kepemimpinan seperti ini akan hancur, binasa, dan juga tidak akan membawa pada kesuksesan, baik pemimpinnya dipegang oleh seorang perempuan ataupun laki-laki. Nah, sebaliknya, kepemimpinan yang dipegang oleh orang yang memiliki integritas, kapasitas, dan juga dukungan politik yang cukup bisa menjadi modal bagi kesuksesan orang yang dipimpinnya. Nah, orientasi kepemimpinan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh rakyat yang dipimpin. Siapapun, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kapasitas untuk kemaslahatan berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Larangan yang berbasis jenis kelamin tidak seharusnya dimunculkan
dalam nama hukum Islam atau hadis Nabi Muhammad SAW. Semua klaim ini sebaiknya tidak perlu lagi diperhatikan sebagai narasi keislaman, sekalipun ada akarnya dalam tradisi. Dengan mempertimbangkan pandangan para ulama di atas, apalagi secara mental, banyak sekali pemimpin perempuan yang jauh lebih sukses dalam memimpin daerah, bangsa, organisasi maupun perusahaan. Nah, politik seharusnya bisa menjadi arena perwujudan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana ditegaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 71, yang mana sebagai ruang untuk laki-laki maupun perempuan yang bermitra dengan prinsip relasi yang resiprokal, bukan hegemonik ataupun dominatif, melainkan kesalingan dan kerjasama. Nah, sobat muslim muslimah semuanya, sekian penjelasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.